Sejak diberlakukannya perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia-Australia atau IASEPA, ini volume perdagangan antara Indonesia dan juga Australia melonjak hampir 3 kali lipat, di mana tercatat nilai total perdagangan Indonesia-Australia mencapai 381,5 triliun rupiah. Indonesia dan Australia berkomitmen untuk memperkuat hubungan ekonomi yang telah terjalin erat selama beberapa tahun terakhir. Adapun hingga saat ini nilai total perdagangan kedua negara mencapai 35 miliar dolar Australia atau sekitar 381,5 triliun rupiah. Peningkatan ini menandai hasil nyata dari kolaborasi strategis yang telah berjalan dengan baik dalam 5 tahun terakhir. Sejak diberlakukannya perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia-Australia atau IASEPA, volume perdagangan antara Indonesia dan Australia melonjak hampir 3 kali lipat. Melalui perjanjian ini, kedua negara berupaya memperluas jangkauan kerjasama di berbagai sektor, mulai dari perdagangan, investasi, hingga pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Selain perdagangan, kerjasama di sektor investasi juga tumbuh signifikan. Australia kini tercatat menjadi salah satu dari 10 investor terbesar di Indonesia dengan peningkatan investasi langsung asing sebesar 30% sejak penerapan IASEPA. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, sementara itu Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengungkapkan terdapat 5 perusahaan Australia yang siap berinvestasi di Indonesia. Ya, Rosa menjelaskan kelima perusahaan Australia tersebut akan berinvestasi di bidang rumah sakit, hilirisasi, hingga bidang agrikultur. Tentu saja dengan potensi investasi dari 5 perusahaan Australia ini, pemerintah Indonesia tentu akan memfasilitasi rencana investasi yang akan masuk ke Indonesia. Kerjasama perdagangan Indonesia dengan Australia masih bisa ditingkatkan lebih intensif lagi. Tercatat hingga saat ini total nilai perdagangan Indonesia-Australia mencapai 15 miliar dolar Amerika Serikat, di mana Indonesia masih defisit perdagangan hampir 9 miliar dolar Amerika Serikat. Rosan juga mempertegas fokus utama kerjasama strategis kedua negara adalah memperkuat hubungan investasi dan perdagangan secara komprehensif melalui kesepakatan Indonesia-Australia SEPA. Tapi dari investasi, ya kebetulan saya baru mendarat dan langsung bertemu dengan 5 perusahaan hari ini, yang dimana mereka berinvestasi baik di bidang rumah sakit, ada satu investasi di bidang rumah sakit dan 2 di bidang hilirisasi. 2 di bidang hilirisasi mereka sudah investasi di Indonesia dan ingin melakukan ekspansi, itu juga akan kita fasilitasi, dan juga untuk agriculture di bidang sapi ya, itu juga kerjasamanya kita sedang bangun juga. Dan memang ada satu investasi kita yang mungkin dari antara yang cukup besar yang base-nya ada di sini yang akan kita coba finalisasi dalam waktu sangat-sangat dekat ini. Pemirsa, harga emas melambung pada perdagangan hari Rabu didorong oleh penurunan imbal hasil US Treasury menjelang pemungutan suara di DPR Amerika terkait dengan kesepakatan pembukaan kembali pemerintahan federal. Langkah tersebut diharapkan dapat memulihkan publikasi data ekonomi dan memperkuat ekspektasi pemangkasan suku bunga Federal Reserve pada Desember. Harga emas spot melonjak 2% menjadi 4.208 per ons, level tertinggi sejak 21 Oktober. Sedangkan harga emas berjangka Amerika Serikat untuk kontrak pengiriman Desember juga melesat 2,4% menjadi 4.213 per ons. Adapun imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat bertenor 10 tahun merosot 1% ke posisi terendah sejak 5 November. Sebelumnya laporan mingguan ketenagakerjaan dari ADP memperlihatkan sektor swasta Amerika Serikat kehilangan rata-rata 11.250 pekerjaan per minggu dalam 4 pekan yang berakhir pada 25 Oktober. Menandakan pelemahan berkelanjutan di pasar tenaga kerja. Sementara itu menurut data dari FedWatch Tool CME Group, pelaku pasar kini memperkirakan peluang 65% bagi The Fed untuk memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin pada pertemuan Desember. Iya, pemirsa, selanjutnya dari bursa global, indeks utama Wall Street bervariasi pada perdagangan Rabu. Dengan Dow Jones mencatatkan rekor penutupan tertinggi dan Nasdaq melemah
karena investor beralih dari saham teknologi bervaluasi tinggi sembari berfokus pada kemungkinan berakhirnya penutupan pemerintahan Amerika Serikat. Pada perdagangan Rabu, pemirsa, indeks S&P 500 naik 0,06% ke level 6.850. Indeks Dow Jones Industrial Average naik 0,68% menjadi 48.254, sedangkan indeks Nasdaq turun 0,26% menjadi 23.406. Sementara itu dari bursa Eropa, pemirsa, bursa ekuitas Eropa kembali mencatatkan rekor penutupan tertinggi pada hari Rabu dipimpin oleh lonjakan sektor keuangan. Sentimen positif didorong harapan akan segera berakhirnya penutupan pemerintahan Amerika Serikat serta sejumlah laporan keuangan emiten di kawasan tersebut. Kita update pemirsa, indeks Stoxx 600 ditutup naik 0,71% ke level 584,23. Kemudian indeks DAX Jerman menguat 1,22% ke posisi 24.381. Indeks FTSE 100 Inggris menguat 0,12% ke level 9.911. Pemirsa, laporan terbaru OPEC memperkirakan pasokan minyak global akan seimbang dengan permintaan pada tahun 2026 seiring dengan kenaikan produksi OPEC Plus dan peningkatan suplai dari produsen lain. Laporan terbaru OPEC menandai pergeseran proyeksi dari perkiraan sebelumnya yang sempat menunjukkan potensi defisit pasokan. Menurut laporan terbaru OPEC, pasokan minyak global diperkirakan akan seimbang dengan permintaan pada 2026 seiring dengan kenaikan produksi oleh kelompok OPEC Plus dan peningkatan suplai dari produsen lain. Hal ini menandai pergeseran proyeksi dari perkiraan sebelumnya yang sempat menunjukkan potensi defisit pasokan. Kelompok OPEC Plus berencana menahan kenaikan produksi pada kuartal pertama 2026 setelah prediksi pasar menunjukkan kemungkinan kelebihan pasokan. Dalam laporan bulanannya, OPEC menyebut bahwa tren pertumbuhan ekonomi global tetap kuat dan mempertahankan perkiraannya bahwa permintaan minyak global akan meningkat 1,3 juta barel per hari pada 2025 dan meningkat sedikit lebih cepat pada 2026. Proyeksi permintaan OPEC berada di kisaran atas estimasi industri, termasuk dibandingkan International Energy Agency. Sebelumnya outlook OPEC sempat memperkirakan defisit pasokan pada 2026 berbeda dengan IEA dan banyak analis lainnya. Perkiraan permintaan minyak OPEC Plus sebesar 43 juta barel per hari pada 2026 menunjukkan bahwa pasar akan mencatat surplus tipis sekitar 20.000 barel per hari jika kelompok ini mempertahankan tingkat produksi Oktober. OPEC juga menurunkan perkiraan permintaan minyak OPEC Plus untuk 2026 sebesar 100.000 barel per hari dari proyeksi sebelumnya setelah revisi naik pada estimasi produksi di luar OPEC Plus untuk 2025. Berbagai sumber IDX Channel.